Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Nah, saudara, ini kan lagi rame banget nih soal ada bahan bakar dari yang terbaru itu ya kan. Nah, ya banyak yang bertanya ke saya, Bang, sama nggak sih Petasol dengan, ya kita sebut aja lah, Bobby Boss gitu. Keberadaan jerami biasanya hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, pupuk, hingga atap rumah. Padahal limbah hasil panen padi ini memiliki kandungan serat selulosa yang bisa diolah menjadi bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sepeda motor. Proses pengolahan diawali dengan merebus jerami dalam sebuah tangki ukuran besar selama kurang lebih 5 jam. Perebusan ini untuk mengemburkan jerami agar mudah diperas dan diambil kandungan hemilosanya. Cairan serat hemilosa kemudian dicampur ragi, urea, serta pupuk NPK. Campuran ini diendapkan selama 1 pekan hingga mengalami proses fermentasi. Hasil fermentasi ini disuling hingga menghasilkan tetesan cairan yang mengandung gas. Hasil inilah yang disebut bioetanol dan bisa digunakan sebagai minyak tanah dan bahan bakar sepeda motor. Proses penyulingannya ini ada 2, 1 kadar rendah dan 1 kadar tinggi. Hasil penyulingan kadar rendah digunakan untuk bahan bakar kompor, sementara kadar tinggi bisa digunakan untuk bensin. Mampu diproduksi rumahan, jadi tidak tergantung produksi bensin atau premium yang dikelola oleh pompa bensin. 1. Kedua, dia pada saat terbakar tidak meninggalkan karbon, sehingga betul-betul solusi global warming. Ketiga, merupakan pembakaran yang sempurna, tidak menimbulkan polusi udara. Yang keempat, begitu murahnya karena diambil dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Contohnya dari rumput-rumputan damen segar tadi. Kemudian dari sorghum bisa, dari jagung, dari singkong, dari pot-potan yang di bawah tanah, semua bisa. Selain ramah lingkungan, keuntungan lain penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif ini adalah proses pengolahannya yang tidak membutuhkan biaya besar. Pengguna hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 5 juta rupiah untuk membuat alat penyulingan. Sementara untuk mencari bahan bakunya tidak terlalu sulit, lantaran limbah jerami ataupun limbah yang sejenisnya ada di sekitar lingkungan masyarakat. Agung Bramantio, wartatv.com melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kalau Petasol itu, kita itu memanfaatkan sampah plastik yang kita manfaatkan gitu. Jadi sampah plastik kemudian yang kita olah gitu untuk menjadi si Petasol. Nah ini saya tuh lagi pengisian Petasol nih. Tuh. Itu. Nah tuh udah ngisi tuh Petasol itu sekarang. Tuh. Iya kan? Nah, kalau pendapat saya ya enggak, apapun itu gitu ya kan, bahan bakar apapun itu tuh merupakan langkah maju gitu, dan layak dan harus kita apresiasi karena itu bisa mewujudkan kemandirian dalam bidang energi. Itu terlepas dari proses yang harus dilewati gitu ya kan. Nah itu tuh merupakan sebuah langkah maju dan bagus sebenarnya buat rakyat Indonesia gitu loh. Ini contoh misalnya kan Petasol gitu. Petasol ya, kalau misalnya semua desa di Indonesia sudah memanfaatkan ini ya, ada beberapa hal yang misalnya bisa tercipta jadinya, menciptakan lapangan pekerjaan baru, menciptakan sumber pemasukan baru bagi masyarakat, menciptakan bisa memberikan subsidi secara langsung kepada petani dan nelayan, membersihkan lingkungan,
Dan pastinya nanti kalau misalnya semua desa-desa di Indonesia sudah menggunakan petasol, mengolah petasol gitu ya kan, mengolah sampah plastik, subsidi pemerintah terhadap bahan bakar itu akan jauh berkurang dan bisa disubsidikan ke bagian yang lain gitu. Oke? Ya. Pasti tangannya jangan sampai masuk dalam, tidak terlalu asapnya nggak terlalu banyak keluar. Bapak Ibu jangan membayangkan ini selesai langsung bisa untuk jadi solar. Tidak, harus melalui proses dulu, treatment, menambah dengan katalis tadi yang dibawa Pak Budi. Ini juga bukan produk impor. Ini adalah 100% produk anak bangsa. Kalau di banyak negara hasil solarnya hampir 90% seperti ini Pak. Dari jenis bahan baku model apa dulu? Hitam, merah, kotor, hasilnya seperti ini. Yang pasti sangat membanggakan ini produk Ultra Sakira sendiri. Program kami di BRIN, khususnya di Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, harus sesuai dengan kebutuhan mitra. Seperti contohnya dengan Bank Sampah Banjarnegara, pengembangan pirolisis, tentu ide yang bagus dari bawah perlu kita dukung dengan scientific base.